Swos! Pilar cahaya hitam besar ditembak jatuh dari tengah formasi besar. Kecepatannya menakutkan, dan dengan sekejap, ia melintasi ruang angkasa itu sendiri. Bahkan wilayah laut magma di bawah telah terbelah dengan paksa, menciptakan lubang magma setinggi beberapa ribu kaki. Tubuh api teratai pemurnian iblis dan pilar cahaya hitam terjebak dalam jalan buntu. Api surgawi merasakan kekuatan dekomposisi yang sangat misterius meletus dari pilar cahaya. Api di permukaan tubuhnya menjadi sedikit redup saat menghadapi kekuatan ini. Jeritan menyedihkan yang berisi amukan besar bergema di langit. Bang bang bang. Dihadapkan dengan energi aneh di dalam pilar cahaya hitam, bahkan jantung api teratai pemurnian iblis merasakan sedikit bahaya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi tubuh api yang berukuran 10.000 kaki. Suhu di sekitar meningkat. Magma di bawah menggelembung saat banyak pilar magma terus meletus. Suara gemuruh yang dipancarkan sepertinya menandai akhir dunia. Pilar cahaya hitam membentuk riak melingkar saat api teratai pemurnian iblis ini melakukan perlawanan. Bahkan menjadi sedikit terdistorsi. Semuanya, tuangkan kekuatanmu ke dalam formasi. Kalau tidak, kita semua akan mati jika berhasil membuka segelnya. Kepala Aula meraung keras. Ekspresinya berubah setelah melihat distorsi ini. Segel tangan kepala Hall of Souls berubah setelah raungan ini terdengar. Dia menggerakkan douki yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya untuk dituangkan ke dalam formasi. Individu yang tersisa ragu-ragu saat merasakan doukinya. Mereka mengatupkan gigi dan dengan cepat menuangkan semua douki ke dalam tubuh mereka ke dalam formasi besar. Formasi dengan cepat melebar setelah menerima bantuan dari begitu banyak douki. Pilar cahaya hitam pekat menjadi lebih murni. Energi aneh di dalamnya juga menjadi lebih menakutkan. Mencoba menyegelku? Kamu pikir kamu siapa? Raungan geram bergema dari nyala api yang sangat besar itu saat merasakan kekuatan yang tumbuh di sekitarnya. Api di dalam pilar cahaya tiba-tiba meledak tanpa peringatan apapun. Gelombang demi gelombang kekuatan pemusnahan dengan kejam menghantam pilar cahaya hitam gelap. Bruk! Pembalasan gila dari api teratai pemurnian iblis menyebabkan kepala kelompok Hall of Souls menjadi pucat. Seteguk darah segar keluar dari tubuh mereka. Ekspresi mereka menjadi sedikit lelah saat ini. Pertempuran dengan api teratai pemurnian iblis ini terlalu panas dan intens. Bahkan mereka tidak dapat melanjutkan. Semuanya, bertarunglah dengan itu. Kepala Aula jiwa menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Ekspresi ganas melonjak ke wajah aslinya yang biasa. Dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah esensi keluar dan memasuki pilar cahaya. Gubrak. Ekspresi yang lain berubah setelah melihat bahwa kepala Aula jiwa bersedia kehilangan darah esensinya. Akhirnya, mereka dengan keras mengatupkan gigi mereka dan juga memuntahkan seteguk darah esensi ke dalam pilar cahaya. Ci. Cahaya tiba-tiba melonjak dari pilar cahaya setelah 7 individu memulai serangan habis-habisan. Semua orang menyaksikan tubuh besar dari api teratai pemurnian iblis mulai menyusut dengan cepat. Meskipun api surgawi terus memancarkan gelombang raungan yang marah, itu tidak dapat menghentikan tubuhnya yang menyusut. Formasi penyegelan iblis Tianluo, segel. Kepala Hall of Souls bersukacita saat melihat tubuh nyala api menyusut. Segel tangannya buru-buru diganti sebelum akhirnya dia menjerit keras. Pilar cahaya hitam yang terbentang di antara langit dan bumi mulai menyusut setelah teriakan terdengar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pilar melingkar setinggi 10 kaki. Api putih krem perlahan naik di dalam pilar melingkar saat suhu yang menakutkan menyebar dengan tenang. Keberhasilan. Hati semua orang merasakan kegembiraan saat melihat api putih krem ini. Setelah mengalami pertempuran sengit antara 7 Dou Sheng bintang 4, mereka akhirnya menyegel api teratai pemurnian iblis. Mata Xiao yang terfokus pada pilar cahaya hitam. Dia dengan cepat memfokuskan kembali, beberapa saat kemudian dan matanya menyapu kepala Aula jiwa. Pada saat ini, semua orang di kelompoknya terluka. Aura mereka lamban. Pertempuran besar dengan api teratai pemurnian iblis sebelumnya telah melelahkan mereka. Keheningan sementara muncul di langit setelah api teratai pemurnian iblis disegel.
Haha, kerjasama ini sangat menyenangkan. Api teratai pemurnian iblis akhirnya telah disegel dan bencana yang bisa menimpa dataran tengah telah dihindari, terima kasih banyak. Kepala aula jiwa pulih sedikit sebelum memimpin untuk tertawa terbahak-bahak. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xian. Hati orang lain yang tegang mengendur setelah melihatnya berterima kasih kepada semua orang. Namun, semua orang baru saja rileks ketika senyum aneh melintas di wajah kepala Hall of Souls. Tangannya tiba-tiba meraih pilar cahaya hitam dan pilar itu terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Haha, terima kasih semuanya untuk hari ini. Klan Hun, saya akan mengingat bantuan semua orang. Bajingan. Dia memang bukan orang baik. Tindakannya menyebabkan semua orang merasa terkejut, tetapi mereka dengan cepat pulih sebelum kutukan marah menggema di udara. HMPH, bagaimana bisa semudah ini untuk merebut api iblis? Teriakan sedingin es tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya hitam berada puluhan kaki dari kepala Hall of Souls. Ruang di sekitar pilar cahaya menjadi terdistorsi saat arah tujuannya berubah. Setelah itu, ia terbang ke kiri kepala aula jiwa. Kamu! Kepala aula jiwa menjadi marah setelah melihat api iblis, yang hampir mencapai tangannya, terbang menjauh. Matanya gelap dan dingin saat dia memelototi Xian, yang telah turun tangan. Xian sangat ahli dalam kekuatan spasial. Meskipun dia tidak dalam kondisi terbaiknya, dia masih bisa mengubah ruang dan mengubah arah pilar cahaya. Kepala aula jiwa mungkin sangat marah di dalam hatinya, tapi dia tidak menyerang Xian saat ini. Sebaliknya, dia buru-buru menoleh dan berteriak kepada Hun Feng dan wakil kepala aula, mengapa kalian berdua tidak menyambar api iblis? Menyerang! Perubahan itu terjadi tiba-tiba, tetapi tidak melebihi harapan Xiao Yan. Dia sadar bahwa konflik akan segera meletus setelah aliansi sementara. Penyatuan yang terburu-buru ini adalah kolaborasi terlemah yang mungkin terjadi. Tangan persahabatan dari bekerja sama sebelumnya tidak menimbulkan hambatan sedikit pun dalam menghadapi godaan api teratai pemurnian iblis. Oleh karena itu, teriakan yang dalam dibuat saat kepala aula jiwa berteriak. Sayap tulang hijau dan merah Xiao Yan dengan cepat muncul. Sayap ini mengepak dan Xiao Yan muncul di depan pilar lampu hitam. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Anda mencari kematian. Tangan Xiao Yan baru saja terulur ketika suara gelap dan dingin terdengar di atas kepalanya. Suara ini milik wakil kepala aula, yang telah mengamati situasinya. Hati Xiao Yan bergetar saat merasakan angin mengalir di atas kepalanya. Tangannya berubah dari cakar menjadi telapak tangan saat dia membantingnya ke pilar cahaya, mengirimkannya ke arah kelompok Sun Er. Di saat yang sama, dia tiba-tiba menunjuk ke langit. Jari musim semi kuning. Jari energi yang sangat besar dengan cepat terbentuk sebelum bertabrakan langsung dengan wakil kepala aula. Badai energi menyebar saat keduanya terhuyung mundur. Itu adalah esensi api iblis. Cepat ambil. Hampir semua orang bereaksi terhadap situasi saat ini. Banyak mata panas membara mendarat di pilar cahaya hitam menari di langit. Esensi api iblis telah disegel di dalamnya. Kekuatan siapapun yang berhasil mendapatkannya pasti akan melonjak. Swos! Banyak pasang mata menatap pilar cahaya hitam dengan panas membara. Dalam sekejap, suara deras angin muncul di seluruh langit. Hampir semua ahli yang masih hidup melepaskan keterampilan ketangkasan mereka saat mereka meraih pilar cahaya hitam. Haha, saya telah memperoleh esensi api iblis. Seorang Bansheng tingkat tinggi tua berjubah kuning berhasil meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya di tengah-tengah ini, tetapi tawanya yang keras hampir tidak terdengar sebelum 10 angin telapak tangan yang tajam dengan kejam menghantam tubuhnya. Separuh tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah saat petikan sengsara yang tajam menggantikan tawa di langit. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan kacau ini. Dia melambaikan tangannya dan 2 botol giok dengan cepat terbang keluar. Mereka mendarat di tangan Xian dan Gunanhai. Cepat, pulihkan luka dalammu. Xiao Yan berteriak pada mereka berdua. Saat ini, para ahli yang kekuatannya telah melewati bintang keempat kelas Dou Sheng sedikit lemah. Oleh karena itu, mereka belum melakukan intervensi sampai sekarang. Siapapun yang pertama bertindak pasti akan lebih mungkin untuk merebut esensi api iblis.
Xian dan Gunanhai tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah menerima pil obat. Mereka segera mengkonsumsinya dan memulihkan douki mereka. Tentu saja, mereka masih perlu mewaspadai lingkungan sekitar untuk menghindari serangan pendahuluan dari orang lain. Xiaoyan menoleh untuk melihat daerah yang kacau itu. Sebuah cahaya bersinar di matanya saat sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak. Kecepatannya menjadi beberapa kali lebih cepat dari Dou Sheng biasa ini. Dalam beberapa kilatan, dia telah menyerbu ke kerumunan, tetapi wakil kepala aula jiwa dengan cepat bergegas seperti hantu sebelum Xiaoyan bisa bertindak lagi. Jelas, wakil kepala mengincar dia. Hentikan dia! Xiaoyan menjerit dingin setelah merasakan wakil kepala campur tangan sekali lagi. Sebuah pikiran melintas di dalam hatinya dan Buddha api, yang telah dia taklukkan untuk sementara, maju ke depan tanpa mempedulikan nyawanya. Sun Er, Gu Qingyang, Yao Lao, dan yang lainnya juga menyerang bersama dari sekitar Buddha api. Dalam sekejap, mereka terjerat dengan wakil kepala aula puncak Dou Sheng bintang 3. Swos! Xiaoyan mengepakkan kedua sayapnya sementara wakil kepala aula dihentikan. Dia muncul di samping pilar cahaya dan meraihnya, tetapi dia menemukan bahwa pilar cahaya tidak bergerak ketika dia mencoba menariknya. Matanya berubah dingin saat dia menyandarkan kepalanya ke samping. Ada seorang pria muda berjubah hitam menatapnya dengan mata gelap acuh tak acuh dari sisi lain pilar cahaya. Hun Feng. Wajah Xiaoyan perlahan menjadi sedingin es saat melihat orang ini. Tidak pernah ada seseorang yang bisa merebut sesuatu dari tanganku. Hun Feng menatap Xiaoyan dan berbicara dengan senyum lebat. Xiaoyan meringkuk saat mendengar ini. Dia melemparkan telapak tangannya ke mulutnya dan dengan keras berkata, "Mulai sekarang aku akan mengubah prinsipmu, anjing." Api yang kuat menyebar di telapak tangan Xiaoyan saat dilemparkan ke depan. Ini tanpa basa-basi menghantam wajah Hun Feng. "Hanya denganmu?" Senyuman sedingin es muncul di wajah Hun Feng. Dia melihat api surgawi yang kuat di telapak tangan Xiaoyan dan sudut mulutnya melebar. "Saya telah mendengar bahwa Anda telah menggabungkan beberapa api surgawi. Meskipun ini mungkin kuat di mata orang lain, tidak ada gunanya disebutkan di depan saya." Hun Feng meletakkan kedua telapak tangannya saat dia tertawa dengan dingin. Telapak tangan kanannya tiba-tiba terayun ke depan. Dia tidak mengelak. Sebaliknya, telapak tangan kanannya melakukan kontak kuat dengan telapak tangan Xiaoyan. Bang! Riak energi yang kuat menyapu saat kedua telapak tangan melakukan kontak. Ini dengan paksa mendorong mundur dua bansheng tetangga karena ruang itu sendiri menjadi jauh lebih terdistorsi. Api surgawi yang digabungkan ini adalah hal yang sangat Anda banggakan. Hari ini, saya akan menunjukkan betapa lemahnya itu sebenarnya. Hun Feng tertawa sinis dan dingin. Cahaya ungu hitam yang sangat misterius tiba-tiba melintas di mata hitam murni itu. Kekuatan melahap yang tidak biasa meletus dari telapak tangannya, dan Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa api surgawi di telapak tangannya diserap ke dalam tubuh Hun Feng sedikit demi sedikit. Apalagi api surgawi ini telah kehilangan kontak dengan indranya setelah memasuki tubuh Hun Feng. Orang ini memang sedikit aneh. Penyerapan ini menyebabkan hati Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Tangannya segera bergetar saat dia dengan tegas menarik telapak tangannya. Kaki kanannya menendang pilar cahaya hitam dengan kecepatan seperti kilat dan mengirimnya terbang ke langit. Di saat yang sama, ekspresinya menjadi tegas. Dou Qi di tubuhnya melonjak gila seperti gelombang laut. Banyak keterampilan Dou yang sangat kuat dikirim begitu saja ke arah Hun Feng. Meskipun Hun Feng hanya seorang puncak Dou Sheng bintang 2, orang ini bahkan lebih berbahaya daripada wakil kepala Hall of Souls di mata Xiaoyan. Tsunami pemecah api. Keterampilan segel dewa. Penggabungan 4 segel. Bang-bang. Telapak tangan pembelah harimau angin. Kekuatan hitam runtuh. Hun Feng sama sekali tidak merasakan ketakutan saat serangan tajam ini meletus dari Xiaoyan saat ini. Tidak hanya dia tidak mundur, dia malah melepaskan Dou Qi di dalam tubuhnya hingga batasnya. Banyak keterampilan Dou kelas tinggi yang sangat kuat dilepaskan. Mereka menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan.
Dalam sekejap, energi meletus di langit, dan keterampilan Dou yang mengguncang bumi menyebabkan banyak orang diam-diam terkejut. Lautan api ungu coklat muncul di langit. Semua ahli yang tersisa mulai melarikan diri saat lautan api ini menyebar. Hanya Xiao Yan dan Hun Feng yang terus terjerat dalam lautan api ini. Xiao Yan menjadi lebih ganas melalui pertempuran dengan bantuan kekuatan api, tapi Hun Feng tidak dirugikan. Lautan api yang menakutkan itu tidak menjadi halangan baginya. Xiao Yan itu memang memiliki beberapa kemampuan. Dia mampu melawan Hun Feng dengan setara. Kepala dari Hall of Souls memandang keduanya, yang telah terlibat dalam pertempuran yang sangat intens. Dia sedikit mengerutkan kening. Meskipun Hun Feng hanyalah seorang puncak Dou Sheng bintang 2, kekuatan bertarungnya mirip dengan bintang 3 Dou Sheng. Selain itu, keterampilan Dou yang dia latih adalah semua keterampilan Dou teratas dari klan Hun, secara signifikan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Dia tidak menyangka Xiao Yan bisa melawan Hun Feng dengan mengandalkan kekuatan Dou Sheng bintang 2 awalnya. Beri saya sedikit lebih banyak waktu dan saya akan bisa bertarung lagi. Pada saat itu, tidak perlu untuk. Mata kepala dari Aula Jiwa berkedip dengan cepat. Akhirnya, dia melihat ke langit di atas lautan api. Pilar cahaya hitam melayang di tempat itu, memancarkan kilau samar. Tampaknya memiliki kekuatan iblis yang menyebabkan seseorang merasakan dorongan gila. Kali ini, klan Hunku pasti akan mendapatkan api teratai pemurnian iblis. Kepala Hall of Souls mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan raungan rendah di dalam hatinya. Jari musim semi kuning. Telapak musim semi kuning. Xiao Yan yang tampak seperti kuburan melintas di langit dan muncul di atas Hun Feng. Jari dan telapak tangan dilepaskan secara bersamaan saat jari dan telapak tangan berenergi besar menembus udara. Mereka dengan kejam bergegas menuju Hun Feng di bawah. Tindakan yang sia-sia. Namun, Hun Feng tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya saat melihat serangan ganas Xiao Yan. Dia menekankan jarinya ke ruang kosong saat dua sinar ungu hitam seukuran ibu jari tiba-tiba meletus dari jarinya. Sinar cahaya ini bertabrakan dengan jari musim semi kuning dan telapak musim semi kuning. Tidak ada ledakan energi yang terdengar saat kontak. Dua sinar cahaya lemah hanya mengikis jari musim semi kuning dan telapak musim semi kuning dalam sekejap. Apakah bisa diserap? Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah merasakan kekuatan melahap ini. Setelah pertukaran pukulan ini, dia mulai mendapatkan pemahaman tentang Hun Feng. Sepertinya ada sesuatu di dalam tubuh orang ini yang memiliki efek misterius melahap banyak hal. Bahkan beberapa api surgawi di dalam tubuhnya akan ditelan jika dia tidak berhati-hati. Jika Anda hanya memiliki teknik ini, pertempuran ini bisa berakhir sekarang. Hun Feng perlahan mengangkat kepalanya. Mata hitam pekat itu telah mendapatkan cahaya ungu kehitaman di dalamnya. Sebuah simbol perlahan muncul di alisnya. Aura Hun Feng melonjak saat tato klan muncul. Dalam sekejap mata, auranya tiba-tiba menembus bintang ketiga kelas Dou Sheng. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan setelah melihat Hun Feng memanggil tato klannya. Kekuatan spiritual Xiao Yan yang luas dan perkasa yang tersisa di alisnya diam-diam melonjak. Tubuh seperti kehidupan perlahan muncul di sampingnya. Avatar spiritual. Mata Hun Feng mengeras setelah melihat bentuk avatar spiritual di samping Xiao Yan. Kekuatan avatar spiritual ini tidak lebih lemah dari Xiao Yan sendiri. Selain itu, kekuatan spiritual yang dimiliki Xiao Yan adalah satu-satunya aspek di mana dia merasa rendah diri. Kemungkinan tidak ada orang lain selain kepala aula jiwa di puncaknya yang bisa dibandingkan dengan kekuatan spiritual keberadaan surgawi sempurna Xiao Yan. Bahkan jenius inti dari klan Hun tidak bisa dibandingkan dengannya. Teknik mengusir api 5 cincin. Xiao Yan bergegas tinggi ke udara setelah avatar spiritual muncul. Gelombang api surgawi melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi roh api yang sangat besar dan dengan cepat membentuk formasi pengusiran api 5 cincin. Avatar spiritual Xiao Yan membentuk banyak segel tangan dengan kecepatan seperti kilat dengan ekspresi serius sementara tubuh Xiao Yan yang sebenarnya melepaskan serangan yang kuat. Tubuh spiritual Xiao Yan tiba-tiba membengkak beberapa ribu kaki saat ilusi spiritual setinggi 10.000 kaki muncul di tubuhnya. Kemarahan ilahi musim semi kuning.
Selain itu, ini adalah kemarahan ilahi musim semi kuning yang dilepaskan oleh avatar spiritual Xiaoyan. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada saat dilepaskan oleh tubuh Xiaoyan. Lautan api menyebar ke seluruh langit. Pelat api 5 warna yang sangat besar perlahan berputar saat energi liar dan kekerasan berkumpul di dalamnya. Sebuah kehikmatan melonjak ke wajah Hun Feng saat menghadapi serangan Xiaoyan. Douqi ungu hitam mulai melonjak ke permukaan tubuhnya. Douqi bangkit dan bibit api sepertinya tiba-tiba melintas. Para ahli di sekitarnya buru-buru mundur setelah merasakan atmosfer pertempuran dunia ini. Mereka takut terlibat dalam penyerangan tersebut. Formasi pengusir api 5 cincin. Ekspresi Xiaoyan sedingin es saat dia berdiri di langit. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Hun Feng di bawah. Pelat api setinggi beberapa ribu kaki yang berada di atas kepalanya tiba-tiba bersiul. Ruang itu sendiri retak 1 inci pada saat ia melakukan perjalanan. Bahkan wilayah laut magma yang berada puluhan ribu kaki di bawahnya dengan paksa terbelah hingga jurang selebar 10.000 kaki terbentuk. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Sosok ilusi di samping avatar spiritual tiba-tiba membuka mulutnya saat pelat api bersiul. Serangan spiritual yang mengguncang bumi tiba-tiba melesat ke depan. Where? Cermin menelan surga. Ekspresi muram di wajah Hun Feng menjadi lebih pekat saat dia merasakan serangan yang menakutkan ini. Seteguk cahaya ungu hitam dimuntahkan dari mulutnya. Itu segera berubah menjadi tirai cahaya ungu hitam seperti cermin, yang menyebar di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Segala sesuatu yang menyentuh tirai cahaya ungu hitam ini, terlepas dari apakah itu api surgawi atau energi, benar-benar dilahap dalam sekejap. Serangan yang mengguncang bumi dari kedua belah pihak tiba-tiba bertabrakan di depan banyak mata yang tertegun. Tidak ada percikan energi cemerlang atau ledakan yang mengguncang bumi yang muncul. Hanya ada erosi sesaat yang kejam. Api di pelat api 5 warna menjadi redup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang saat bersentuhan dengan tirai cahaya ungu hitam, tetapi fluktuasi energi yang sangat kuat terbentuk pada tirai cahaya ungu hitam. Fluktuasi dengan cepat menyebar dan akhirnya menutupi seluruh tirai cahaya. Serangan spiritual sonik itu dengan cepat tiba di belakang lempengan api. Itu dengan kejam menabrak tirai cahaya dalam gelombang. HMPH. Tubuh Hun Feng bergetar setelah menghadapi serangan yang begitu menakutkan. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya. Dia tidak menyangka serangan Xiaoyan menjadi sekuat yang tak terduga ini. Saat serangan energi liar dan kekerasan ini turun, kekuatan melahap cermin pemakan langit tidak bisa sepenuhnya dilepaskan. Hancurkan aku! Xiaoyan melirik riak terus-menerus yang terbentuk di cermin menelan surga dari langit. Tubuhnya bergerak, dan dia bergabung dengan avatar spiritualnya. Sosok ilusi besar, yang akan segera lenyap, sekali lagi melebarkan mulutnya dan memancarkan gelombang sonik spiritual yang menggetarkan jiwa. Wius! Serangan spiritual tiba dalam sekejap mata. Ekspresi Hun Feng menjadi jauh lebih buruk saat ini. Jari-jarinya menekan ruang kosong sementara tubuhnya bergegas kembali. Pada saat yang sama, cermin pemakan langit pecah. Haha, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Xiaoyan menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak setelah memaksa Hun Feng mundur. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi muncul di depan pilar cahaya hitam. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih pilar cahaya di dalamnya. Api teratai pemurnian iblis, kamu milikku.